Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah, kita bisa bertemu meskipun tidak secara offline, tapi tidak mengurangi kekuatan ruh kita itu ya, untuk kemudian saling memotivasi, saling menyemangati, dan saling mendoakan. Saya sampaikan selamat buat kalian semua yang sudah diterima di salah satu lembaga pendidikan favorit ya di Kota Kediri, yang telah menghasilkan lulusan-lulusan luar biasa yang telah mewarnai Kota Kediri Raya bahkan negeri ini dengan prestasi-prestasi gemilang. Dan insya Allah dengan bergabungnya kalian di SMK Al-Huda yang telah berdiri sejak 1988, insya Allah kalian akan tertempa, terdidik, terbimbing gitu ya, dengan luar biasa, dan insya Allah menjadi lulusan-lulusan yang kelak juga akan memberikan dan mempersembahkan prestasi-prestasi terbaik, baik buat orang tua kalian, buat sekolah kalian, maupun buat kota dan negeri ini insya Allah. Anak-anakku yang luar biasa, saya meyakini bahwa kalian telah memilih ya pilihan terbaik di antara sekian pilihan yang telah kalian canangkan untuk kemudian melanjutkan pendidikan kalian menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih memiliki prestasi, pribadi yang lebih memiliki manfaat buat diri, keluarga, maupun masyarakat sekitarnya. Dan insya Allah selama 3 tahun ke depan kalian akan tertempa di lembaga pendidikan yang berkualitas ini untuk kemudian mengupgrade ya dan mengoptimalkan potensi-potensi yang Allah berikan buat kalian semua. Dan saya yakin sebagaimana lulusan-lulusan sebelumnya, kalian bisa menjadi siswa-siswa dengan prestasi-prestasi yang akan membanggakan banyak orang, wabil khusus orang tua kalian. Yang kedua, anak-anakku yang luar biasa, salawat salam semoga senantiasa lidah lisan kita dimudahkan oleh Allah untuk bersalawat salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, yang kita senantiasa berharap untuk menjadi umat yang terakui oleh beliau, dan tentu saja pada ujungnya kita akan mendapat bagian dari syafaatul uzma beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul hisab insyaallah. Anak-anakku yang luar biasa, mengawali apa yang akan kami sampaikan di sesi ini, saya akan mengawali dengan firman Allah yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim di surah Ar-Ra'd ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib sebuah kaum, sebuah komunitas, sebuah negeri ya. Bahkan lebih dari itu, bumi ini kalau kemudian para penghuni bumi tidak melakukan perubahan atasnya itu ya. Para penyelenggara negara tidak melakukan perubahan atasnya, masyarakat di sebuah negeri tidak melakukan perubahan atasnya, sampai kemudian keluarga, sampai kemudian pada lingkup yang paling kecil yakni diri kita sendiri. Maka berarti syarat ya terjadinya sebuah perubahan menuju ke arah yang lebih baik adalah adanya ikhtiar, adanya usaha ya yang dilakukan oleh siapapun yang ingin berubah menjadi lebih baik. Dan saya meyakini ketika kalian bergabung dengan SMK Al-Huda ini, ada di dalam diri kalian, dalam benak kalian keinginan untuk menjadi lebih baik, kan pasti begitu ya. Jadi saya harapkan keinginan itu kemudian terjaga ya di dalam pikiran kalian, dalam hati kalian, keinginan untuk menjadi lebih baik, terus berproses ya, bermetamorfosa. Sebagaimana mungkin hampir 1,5 tahun ini, bumi ini kemudian mendapatkan bagian dari takdir Allah ketika ada pandemi yang kemudian menjadi ujian yang tidak gampang memang. Tetapi saya yakin dengan ujian yang diberikan oleh Allah, atau setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya adalah menambah ilmu baru buat kita. Ya tentang banyak hal, bukan hanya tentang virus, mungkin tentang bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang. Bagaimana kemudian konsep fikih itu ternyata ada rukhsah ketika ada hal yang bersifat darurat atau dharurah ya terjadi di sebuah tempat ya, maka kemudian ada hukum-hukum rukhsah yang bisa kita
kita lakukan itu ya, keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ketika kemudian misalnya masjid tidak mengadakan sholat Jumat misal, atau pada saat Id ya, di sebuah tempat baik itu masjid maupun lapangan tidak kemudian bisa dilaksanakan sholat, maka kemudian ada ruksa yang bisa ditempuh atau diambil, yakni sholat di rumah dan melaksanakan itu di rumah ya, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan kita meyakini ketika kemudian itu menjadi sebuah keputusan yang disampaikan oleh para alim ya, para ulama, maka kita meyakini itu adalah yang terbaik buat kita, buat kota kita, bahkan buat negeri ini insya Allah. Anak-anakku yang luar biasa, kita kembali pada poin pertama tadi, bahwa kalian datang ke SMK Al-Huda, masuk di dalamnya, pasti berkeinginan untuk menjadi lebih baik. Tidak ada kemudian yang sebaliknya, semua kita pasti pengen kehidupan kita lebih baik. Dan untuk mengarah pada kehidupan yang lebih baik, tadi Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan itu ya. Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan kepada kalian, kepada saya ya, kepada kita semua manusia, bahwa itu tidak akan bisa didapatkan atau dicapai manakala di dalam diri kita, di dalam hati kita, dalam pikiran kita tidak muncul keinginan untuk berubah dan tidak muncul sikap untuk merubah diri. Jadi kata kuncinya kemudian yang pertama adalah ada keinginan, ada niat ya, untuk ke arah yang lebih baik, untuk berubah menjadi lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap aktivitas itu bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap perilaku atau perbuatan akan tersesuaikan dengan niat orang yang melakukannya. Maka tentu ini kemudian menjadi penting bagi kita agar supaya kita menetapi dari awal niat ketika masuk ke SMK Al-Huda adalah saya ingin berubah menjadi lebih baik. Saya ingin bahagiakan orang tua saya. Saya ingin menjadi orang yang lebih berprestasi. Saya ingin meninggalkan apa-apa yang buruk di masa lalu. Saya ingin mempersembahkan hal yang membahagiakan orang tua saya, guru-guru saya, dan seterusnya. Jadi harus ada niatan seperti itu dalam diri kita. Ya, jadi ada beberapa poin yang nanti akan kita urai bagaimana kemudian perubahan itu bisa terjadi. Dan tentu contoh terbaik dalam keseluruhan perubahan kehidupan manusia itu ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia termulia dengan akhlak teragung gitu kan, sehingga Allah kemudian memuji beliau ya, innaka la'ala khuluqin 'adzim dalam surah Al-Qalam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang ketika melakukan proses perubahan terhadap diri dan masyarakat dengan mengedepankan akhlak. Dan ini kemudian menjadi penting karena memang diharapkan ketika kalian berubah ya menjadi sosok yang lebih baik adalah sosok yang menjadi apapun berakhlak mulia. Mau jadi pengusaha berakhlak mulia, mau jadi seorang kiai berakhlak mulia, mau menjadi seorang dokter berakhlak mulia. Jadi apapun kemudian terselimuti oleh akhlak mulia. Karena itu yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan pada kita. Demikian pula pada saat kalian menuntut ilmu, maka salah satu agar supaya niat terjaga, gitu ya, niat ini terjaga, maka salah satu yang menjadikan apa yang kita lakukan di SMK Al-Huda itu berkah adalah manakala kita menuntut ilmu sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pada kita. Yang salah satu syaratnya adalah adab ya, qabla ilm. Al-adab qabla al-ilm. Jadi adab itu harus sebelum ilmu. Ketika kemudian berjumpa dengan para guru ya, para ustadz-ustadzah di SMK Al-Huda, ketika diajari, ketika berada di dalam kelas, ketika bertemu beliau di jalan dan seterusnya, maka kedepankan adab karena itu akan menjadi bagian terbaik dari apa-apa yang kalian harapkan dapatkan di SMK Al-Huda. Jadi yang pertama tadi apa? Kita ulang bareng-bareng ya. Niat, pasang azam dengan sangat kuat. Bahwa saya datang ke sini, saya sudah diterima menjadi bagian dari siswa SMK Al-Huda untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menjadi pribadi yang lebih soleh, untuk menjadi pribadi yang lebih beradab dan berakhlak, lebih santun dan memiliki akhlak yang
karim, ya, akhlak yang mulia, akhlak yang indah. Dan kemudian lebih dari itu, kita masuk ke SMK Al-Huda memang dalam rangka untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan gitu ya. Untuk lebih dekat dengan apa yang kita cita-citakan, untuk kemudian kita peroleh apa yang pernah kita cita-citakan gitu ya. Maka sekali lagi niat. Niat harus lurus, niat harus dipasang sangat kuat. Lurus itu berarti niatnya tidak belok-belok bahwa ini adalah rangkaian ibadah ya. Belajar itu rangkaian ibadah karena Rasul sendiri sudah menyampaikan di dalam hadis tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim ya, dalam beberapa redaksi ditambahkan wal muslimah. Jadi bagaimana kemudian menuntut ilmu itu adalah kewajiban buat saya, buat adik-adik ya, buat kita semua. Karena dia bersifat wajib, berarti dia bagian dari ibadah, sehingga tidak boleh kemudian dikotori dengan hal-hal yang tidak baik atau kurang baik. Jadi kita niatkan sejak awal, bismillah ya Allah, saya masuk Al-Huda dalam rangka untuk belajar. Ya Allah, saya memahami dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa belajar itu kewajiban. Karena kewajiban ya Allah, kalau saya lakukan saya akan dapat pahala. Dan kalau kemudian saya berkhianat atas kewajiban itu, ya, ibu sudah ngasih uang saku, bapak sudah ngasih uang untuk SPP, kemudian terselewengkan, demi Allah pasti dosanya sangat besar ya Allah. Dan saya tidak ingin mendapatkan dosa besar di dunia, karena itu akan berujung siksa yang sangat berat di akhirat. Ya Rob, bismillah, saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Saya niatkan untuk ibadah. Saya niatkan di ujungnya untuk bisa bahagiakan orang tua. Saya niatkan untuk tidak berkhianat terhadap amanah beliau yang sudah berjibaku, yang sudah mengeluarkan tenaga keringat agar supaya kami bisa sekolah. Di saat banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah di masa pandemi ini, Masya Allah, ujian itu demikian luar biasanya. Dan itu terjadi pada semua orang, hampir semua sisi gitu ya, sisi-sisi kehidupan manusia. Sehingga ayah dan ibu saya, ya Allah, pasti tidak mudah untuk kemudian menjemput rupiah demi rupiah sehingga kami bisa sekolah meskipun tidak sepenuhnya bisa offline gitu ya, karena ada sesuatu yang bersifat doror atau bahaya jika itu kemudian dilakukan baik buat diri maupun orang lain. Dan Rasul sudah menyampaikan la dororo wa la diroro fil Islam. Dalam Islam itu tidak boleh ada yang bahaya dan membahayakan, baik bagi diri maupun bagi orang lain. Sehingga kalaupun kemudian ditempuh cara-cara online seperti ini adalah bagian dari keseriusan, kesungguhan dari lembaga kami, ya Allah, untuk kemudian tetap memberikan fasilitas, tetap memberikan ilmu, menyampaikan kepada anak-anak ya seluruhnya. Baik, itu yang pertama, niat nak ya. Tapi apalah artinya niat? Apalah artinya niat? Jika tidak kemudian kita ikuti dengan perencanaan. Jadi harus ada perencanaan. Ya, mungkin masih ingat kalian di dalam surah Al-Insyirah ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa idza faraghta fansab. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, kalau kita selesai dari sebuah urusan baru berpindah pada urusan yang lain. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita senantiasa fokus atau menetapi sebuah hal sampai kemudian selesai kita lakukan dengan sempurna atau sebaik mungkin, baru kemudian kita berpindah pada hal yang lain. Artinya tuntutan Allah pada saya, pada kalian semua adalah menjadi orang-orang yang fokus ya. Ketika dalam kelas menerima materi dari para gurunda, maka fokus dengan apa yang beliau sampaikan. Meskipun kemudian via Zoom gitu ya, kita mengikuti via Zoom online ya, mengikuti via Google Meet misalnya. Tetap kemudian adab kita kedepankan itu ya. Adab itu misalnya bukan hanya kita mendengar tapi kita matikan, kita main HP videonya itu ya, tidak. Kita munculkan wajah kita untuk mengikuti materi dengan tenang, dengan nyaman ya, dengan tawadhu ya. Bagaimana kemudian kita menghargai sang penyampai ilmu agar supaya ilmunya nyampe juga kepada kita dan bermanfaat. Yang kedua kemudian perencanaan tadi itu. Jadi Allah mengajarkan ya, direncanakan, fokus pada satu hal, selesai kita ambil langkah berikutnya, kita lakukan hal berikutnya. Semuanya didesain, semuanya diatur, semuanya direncanakan. Baik, ini yang kedua. Jadi ternyata niat saja tidak cukup. Jadi kalau pengen berubah menjadi lebih baik, niat saja tidak cukup. Harus kemudian diikuti dengan apa nak tadi nak? Perencanaan.
Jadi kalian, saya merencanakan itu ya. Seperti apa kemudian kalau saya tidak menguasai mata pelajaran bahasa Inggris ya, agar supaya kemudian bisa apa saja yang saya lakukan. Wah, rencana saya ini saya akan tanya sahabat saya akan mengikuti kursus gratis di YouTube, saya akan macam-macam. Artinya apa? Artinya dari sini kemudian tidak cukup hanya memiliki keinginan, tapi juga merencanakan apa-apa langkah yang kemudian kita ambil. Nah, kalau kemudian sudah direncanakan, dia tidak akan menjadi apapun, dia tidak akan berbuah apapun ya, kecuali hanya visualisasi, bayangan itu ya, lamunan itu kan. Maka harus kita lanjutkan dengan kita eksekusi dengan perilaku, dengan tindakan. Jadi niat yang pertama tadi nak ya, niat, azam. Kemudian yang kedua, rencanakan. Ya, kalau sudah diazamkan, diniatkan ya buat perencanaannya. Setelah itu kemudian kita eksekusi dengan perilaku atau tindakan. Kita eksekusi dengan perilaku atau tindakan berarti apa-apa yang sudah kita rencanakan tadi, ya kita lakukan dalam bentuk amal. Maka di dalam Islam itu diajarkan amanu wa amilus shalihat. Tidak cukup beriman, tapi juga wa amilus shalihat, melaksanakan amal soleh. Sholat dijaga, puasa dijaga, lidah dijaga, tangan dijaga agar tidak mengambil hak orang lain gitu kan, mata dijaga agar tidak melihat apa-apa yang Allah tidak ridho, kaki dijaga agar supaya langkahnya senantiasa di tempat yang baik, bermanfaat dan seterusnya. Jadi anak-anakku yang luar biasa, ini contoh sederhana betapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kalian dan saya untuk berubah menjadi lebih baik, bersandar pada surah Ar-Ra'd tadi itu di ayat ke-11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum ya, manakala kaum tersebut tidak merubah dirinya sendiri. Ayo, berarti saya pengen lebih baik. Saya pengen lebih bermanfaat ya. Saya juga pengen kelak ketika menghadap Allah dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan menanam amal ya, menanam amal soleh yang banyak, amal jariyah sehingga terus mengalir kepada diri saya ketika saya sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka syaratnya yang pertama tadi apa nak? Niat. Yang kedua tidak cukup niat loh, harus diikuti dengan perencanaan. Setelah direncanakan, baru kemudian eksekusi dengan tindakan atau perilaku. Eksekusi dengan tindakan atau perilaku. Nah, setelah kemudian dieksekusi dengan tindakan atau perilaku, apakah kemudian itu cukup? Ternyata tidak. Di dalam firman Allah yang termaktub di surah Tabarok ya, surah Al-Mulk, sering kalian bacakan. Di ayat kedua Allah Subhanahu wa taala menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina di dalam Al-Mulk ayat 2 tersebut Allah menyampaikan dialah Allah ya yang menciptakan kematian dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi di situ di ujung ayat tersebut atau di ujung kalimat yang barusan saya sampaikan itu ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Menguji manusia mana di antara mereka yang ahsanu amala. Ahsan itu more than hasan. Dia bukan sekedar baik, dia bahkan lebih baik. Ahsan itu lebih dibanding hasan. Artinya apa? Dari sini kemudian para ulama, para mufassir menyepakati bahwa setiap kalian, setiap saya itu wajib untuk kemudian ketika memilih pilihan amal, pilih pilihan yang terbaik. Pilih pilihan yang terbaik. Di antara lembaga-lembaga yang kalian pilih untuk bisa menghantarkan kalian pada takdir terbaik, ada lembaga A, lembaga B, lembaga C, ada SMK Al-Huda, ada SMK ini, SMK itu. Maka salah satu yang disarankan dan disyariatkan oleh din ini adalah pilih yang terbaik. Dan insya Allah adalah SMK Al-Huda ini adalah pilihan terbaik kalian dan takdir Allah yang baik buat kalian. Jadi ketika kemudian sudah berazam itu ya, akan mengeksekusi dengan tindakan atau perilaku, maka lakukan dengan cara
terbaik. Kalau ada cara yang baik, cara yang sedang gitu ya, cara yang jelek, cara yang sedang, cara yang baik, cara yang paling baik, maka syariat mengajarkan kepada kita, pilih yang terbaik. Jika kita mampu dan bisa, pilih yang terbaik. Yang dengan pilihan itu insya Allah juga akan menghantarkan kita pada takdir terbaik. Dan itu merupakan harapan kita semua, harapan saya, harapan kalian, harapan orang tua kalian, harapan negeri ini, bahwa masyarakat atau rakyatnya setiap kali kemudian memilih pilihan amal, mereka memilih pilihan yang terbaik. Apa hujahnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan, jika kalian ketemu sama sahabat atau teman, kemudian mereka mengucapkan salam, Assalamualaikum. Tidak kemudian karena ketemu sesaat kemudian salamnya jadi malaikum gitu ya, enggak. Assalamualaikum, semoga keselamatan atasmu. Maka jawaban yang harus kita berikan, karena wajib menjawab salam itu hukumnya. Kalau mengucapkan sunnah maka menjawab menjadi wajib hukumnya. Ketika kemudian kalian mendapat ucapan salam, Assalamualaikum, maka minimal kita menjawab dengan ucapan yang sama, Waalaikumsalam. Tapi kemudian Rasul mengajarkan, ucapkan yang lebih baik. Berarti kalau kemudian ada sahabat kita mengucapkan Assalamualaikum, paling tidak kita ucapkan Waalaikumsalam warahmatullah. Atau ditambah lagi wabarakatuh. Bukan hanya semoga keselamatan untukmu, tetapi juga rahmat Allah untukmu. Bahkan ditutup wabarakatuh dan semoga keberkahan Allah untukmu. Itulah agama kita. Agama kita senantiasa mengajarkan untuk mengambil pilihan terbaik. Kalau kemudian membalas dengan balasan terbaik. Kalau kemudian kita mendapatkan sesuatu bernilai 6 ya, maka ajaran Islam minimal kita membalas dengan balasan yang sama 6. Tapi kemudian lebih dibanding itu lebih baik. Balas dengan level 7 atau level 8 atau level 9 dan seterusnya. Jadi ini yang kemudian harus kita camkan. Oh, berarti kalau kemudian kalian ya belajar di sebuah tempat, maka pilihlah cara belajar terbaik ketika berada di kelas itu kan. Cara belajar terbaik itu seperti apa sih? Ketika guru datang kita takdim ya, kita hormat itu kan. Ketika beliau menjawab salam kita, jawab salamnya dengan cara yang lebih baik, dengan ucapan yang lebih lengkap. Ketika beliau mengajar, maka cara terbaik untuk mendapatkan ilmu itu ya kita pantengin gitu ya, kita fokus dengan apa yang beliau sampaikan, kita dengar dengan baik, kita catat apa-apa yang kita butuhkan, kita perlukan. Apa-apa yang akan menjadi tambahan ilmu buat kita catat gitu kan. Kemudian cara terbaik lainnya apa? Kalau kemudian tidak bisa, kita tanya pada beliau. Bapak, boleh saya tanya? Berkait dengan yang panjenengan jelaskan tadi. Nah, secara umum setiap guru akan senang kalau kemudian siswa itu bertanya karena ketidakmengertiannya. Karena pemahaman kita semua sebagai seorang pengajar atau seorang guru adalah memahamkan apa yang tidak dipahami siswa. Sehingga ketika kemudian kalian tanya, tentu dengan santun, tentu dengan bahasa yang baik itu ya. Bapak mohon maaf tanya, atau Pak Fulan saya tanya. Tadi Bapak menjelaskan seperti ini. Pak, kalau misalnya seperti ini bagaimana? Misal seperti itu. Artinya pertanyaan yang mengedepankan adab itu kan. Ya, bagaimana kemudian kita menyampaikan ketidaktahuan kita untuk mendapatkan ilmu baru ya, untuk menambal ketidaktahuan kita dari beliau. Jadi ini yang disebut dengan ahsanu amala, ya, berakhlak dengan cara yang terbaik. Ya, melakukan sesuatu dengan cara yang terbaik, tanya dengan cara yang terbaik, mencatat dengan cara terbaik. Catatan yang dibuat memang catatan yang kita bisa ngikutin, catatan yang kita bisa baca, catatan yang kemudian kita bisa merunut urutannya ya dengan baik gitu kan, dan seterusnya. Jadi alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar supaya manusia itu senantiasa memilih, kalau kemudian dia harus lakukan dengan cara terbaik. Contoh yang lain misalnya, kalian belajar di rumah baca buku. Ketika baca buku dalam kamar belajar gitu ya, kemudian lampunya temaram. Lampunya temaram, apa yang terjadi dengan mata kita? Yang terjadi pada mata kita pasti berakomodasi maksimum. Kalau kemudian mata ini berakomodasi maksimum, jadi cembung begitu. Dan itu dalam durasi waktu yang lama, kasihan.
tentu kemudian akan lebih mudah aus ini ya mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baru berapa menit dia belajar kemudian jadi capek karena mata berakomodasi maksimum. Ya, pencahayaan yang cukup, gitu kan? Kemudian posisi membaca kita, menulis kita juga posisi yang nyaman yang tidak menjadikan kita gampang lelah. Ini salah satu cara pilihan terbaik. Ahsanu amalah. Membaca di tempat yang jelas, di tempat yang terang, posisi tubuh yang kemudian tidak menjadikan kita gampang lelah atau gampang ngantuk. Ini hal sederhana. Bahkan kalau kemudian butuh kopi bagi yang suka kopi ini ya, agar supaya tidak ngantuk ketika belajar, maka sebagian dari ahsanu amalah itu ya nyeduh kopi agar supaya belajarnya tidak gampang ngantuk ya. Bukan hanya perkara kita lihat bola itu kan, tapi ini perkara kita mendapat ilmu yang diajarkan oleh para guru, para ustadzah di kelas yang kemudian saat kita di rumah kita review ulang, kita ulang gitu kan ya. Jadi ini. Jadi yang pertama sekali lagi anak-anakku yang luar biasa, niat itu kan. Dan ternyata niat saja tidak cukup. Ikuti niat dengan apa tadi? Perencanaan itu ya, dan ternyata perencanaan saja tidak cukup. Harus diikuti lagi dengan apa? Setelah perencanaan, eksekusi dengan tindakan, eksekusi dengan perilaku, eksekusi dengan usaha gitu kan. Dan ternyata perilaku atau usaha saja tidak cukup. Tapi lakukan usaha dengan cara terbaik. Lakukan ikhtiar dengan ikhtiar terbaik. Tidak asal-asalan itu kan. Setelah punya niat itu ya, setelah itu kemudian direncanakan, tapi kemudian dilanjutkan dengan perilaku ikhtiar atau usaha yang asal-asalan ya buat apa? Pasti kemudian tidak akan sampai pada target yang kita harapkan, pada tujuan yang kita inginkan. Jadi lakukan dengan sungguh-sungguh, ambil pilihan terbaik atau cara terbaik untuk melakukannya. Kalau kemudian kita itu lebih nyaman ketika guru mengajar itu, kita catat dengan Bullpen yang warna-warni, kadang hitam, ada di garis bawahi merah, kadang kemudian sangat penting kita kotaki biru, dan seterusnya. Maka lakukan. Dan itu akan memudahkan cara otak kita menyerap pelajaran tersebut, gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini beberapa cara untuk kemudian sampai pada perubahan diri yang diharapkan atau diinginkan. Baik, berikutnya, setelah kemudian kita memilih pilihan yang terbaik, maka lakukan itu secara berulang-ulang. Dalam bahasa hari ini, gitu ya, dalam bahasa hari ini, itu apa ya istilahnya, direpetisi, gitu ya. Direpetisi, diulang-ulang. Ketika kemudian kita sudah mengulang-ulang sesuatu yang baik, ya, sekali lagi mengulang-ulang sesuatu yang baik, maka dia akan menjadi bagian dari habit kalian, habit saya, habit kita. Jadi sekali lagi sesuatu yang kita lakukan, kita latih secara berulang-ulang, maka dia akan menjadi habit. Kalau dia sudah menjadi habit, kebiasaan, maka tidak butuh lagi trigger atau pemicu, maka dia akan terlaku secara enteng. Coba ya. Ketika kalian ya suka melihat pertandingan bola, ini lagi-lagi ramenya Euro itu kan sama Copa Amerika itu kan. Ketika kalian sangat senang bola, kemudian kesukacitaan dan kesenangan itu kalian ikuti secara berulang-ulang, maka dia jadi habit. Sehingga setiap kali kemudian ada pertandingan bola, kalian pasti ingin melihat. Dan ketika kemudian pengen melihat meskipun malam, jam 2 malam ya. Katakan kemarin ya, kalian menikmati mana semifinal itu kan, antara mana Italia dengan Spanyol, antara Inggris dengan Denmark gitu kan. Jam 2 malam, tapi karena kemudian sudah jadi habit, lihat bola itu buat kalian nggak berat. Tapi menjadi aneh ketika lihat bola nggak berat, sholat subuh berat. Wah ini bahaya, karena lihat bola itu nggak ada kaitan dengan akhirat itu kan. Tapi kalau kemudian lihat bola jam 2 gitu kan, sampai jam 3 kurang seperempat, ada jeda istirahat 15 menit, kalian ambil air wudhu, kalian sholat 2 rakaat, ditutup witir meskipun cuma 1 rakaat. Masya Allah. Kalian sudah melakukan qiyamul lail, dan itu kemudian lihat bolanya jadi sesuatu yang berkah gitu kan, karena ada kebaikan yang kalian sisipkan di dalamnya. Apalagi kemudian langsung dilanjut berikutnya dengan hal yang wajib, qiyamul lail tadi sunnah.
Maka jangan kemudian melakukan yang sunnah wajibnya kelendran. Enggak, subuhnya wajib berarti jauh lebih penting. Apalagi dibanding bola. Subuh lebih penting dibanding qiyamul lail lebih penting dibanding bola. Sehingga kalau kemudian kita urutkan hukumnya, lihat bola mubah, boleh lihat, boleh enggak. Qiyamul lail sunnah, dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan enggak apa-apa. Sholat subuh wajib, dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan berdosa. Oh berarti kalau kemudian kita ikuti pola ini, yang nomor satu adalah subuh, yang kedua qiyamul lail, yang ketiga nonton bola. Jadi anak-anakku yang luar biasa, lakukan secara berulang-ulang. Demikian pula dengan sholat subuh tadi itu, kalau kemudian kita sudah terbiasa ya sebelum adzan subuh itu kan, kalau hari ini mungkin sekitar jam 4 lebih 20 sekian menit, itu ya hampir setengah 5. Ketika kemudian kalian terbiasa bangun jam 4 itu ya, maka insya Allah subuh kalian tidak akan pernah kelendran itu kan. Tapi kalau kemudian terbiasanya bangun siang agar supaya sholat subuh bisa dilakukan, ya harus dilatih. Latihannya secara berulang-ulang. Tidak kemudian latihan sekali ya pasti kelendran, pasti nggak bisa. Demikian pula ketika kalian belajar. Maka kemudian harus diulang-ulang. Ketika sudah menguasai, sudah bisa, tidak cukup hari itu. Di hari yang lain kemudian kita ulang agar supaya masuk di otak kita, di memori bawah sadar kita. Sampai kemudian itu menjadi hal yang bersifat habits. Kalau habits, maka dia akan menjadi kebiasaan kita. Dan kalau kebaikan itu sudah menjadi kebiasaan kalian, insya Allah kalian tinggal memetik hasil terbaiknya yang sudah disiapkan oleh Allah buat kalian semua. Jadi anak-anakku yang luar biasa, pertanyaan saya ulang, dijawab bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siap berubah menjadi lebih baik? Oke, sekali lagi. Siap berubah menjadi lebih baik? Insya Allah, alhamdulillah. Kalau kemudian sudah siap, siapkan dari sekarang niatnya. Ya Allah, bismillah, saya ingin menjadikan SMK Al-Huda tempat saya berubah menjadi lebih baik. Yang kedua, tidak cukup niat tadi ya. Buat perencanaan. Mulai hari pertama masuk kalian. Bahkan mulai hari ini itu ya, buat perencanaan apa target saya dan seterusnya. Apa yang harus saya lakukan dengan target itu. Yang ketiga, eksekusi dengan tindakan. Dan ternyata tidak cukup dengan tindakan atau usaha, tapi pilih pilihan terbaik, ahsanu amala, Al-Mulk ayat 2 tadi. Pilih cara terbaik. Pilih kaifiyah, metode terbaik. Metode terbaik setiap orang untuk belajar berbeda-beda. Tidak harus kemudian sama, si A seperti ini, saya harus seperti dia. Tidak, cara belajarnya. Karena setiap orang punya potensi masing. Ada yang lebih mudah mendengar, ada yang lebih mudah melihat, ada yang lebih mudah macam-macam. Jadi, pilih pilihan terbaik dengan dalam usaha kalian. Setelah itu istiqomahkan, istimrorkan, lakukan secara istiqomah, berulang-ulang hingga dia menjadi habit ya, kebiasaan. Kalau dia sudah menjadi kebiasaan kalian, maka insya Allah kalian sudah siap untuk menerima hadiah takdir terbaik dari Allah buat kalian. Itu ya, pekerjaan terbaik. Sekolah bagi yang mau melanjutkan lagi setelah di SMK udah mau kuliah ya, sekolah terbaik, ya, perguruan tinggi terbaik, institut terbaik. Dan keluarga terbaik suatu saat ketika kalian dapatkan jodoh terbaik gitu kan. Insya Allah. Dan ujungnya tentu kita berharap kehidupan kita ya menjadi kehidupan yang awalnya penuh dengan kebaikan, tengah-tengahnya penuh dengan kebaikan dan keberkahan, dan ujungnya penuh dengan kebaikan, keberkahan, dan tertuntaskan dengan atau dalam keadaan husnul khotimah. Ya, di bidang apapun. Bekerja ujungnya husnul khotimah, berkeluarga ujungnya husnul khotimah, hidup di atas bumi Allah ujungnya husnul khotimah. Dan kita saling mendoa ya di masa-masa yang tidak mudah ini ya, agar kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesehatan, keberkahan buat kalian semua. Agar kiranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan keseluruhan ujian ini ya meningkatkan potensi kalian. Menjadikan kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik dibanding sebelumnya. Dan bagi hari ini dan bagi saudara-saudara kita hari ini yang sedang sakit, kiranya Allah menyembuhkan. Bagi yang sedang tersempitkan rizkinya, semoga Allah melapangkan, meluaskan.
Dan bagi kita yang mungkin belum atau kurang bisa memahami sesuatu dengan baik, kiranya Allah menanamkan kemudahan bagi pikiran kita, akal kita, otak kita, hati kita untuk lebih mudah memahaminya. Sukses mulia buat kalian, semangat melanjutkan apa yang sudah menjadi kewajiban kalian, ya, baik di rumah, di sekolah, dan seterusnya. Dan saya tunggu kabar terbaik kalian. Insya Allah ya, siap nak ya, menjadi lebih baik, menjadi lebih berprestasi, menjadi hamba Allah yang akan mempersembahkan kebaikan-kebaikan dan keluar biasaan kepada orang tua kalian. Buat bangga kedua orang tua kalian atas apa yang sudah beliau persembahkan, jerih payahnya, tenaganya, doa-doanya. Dan jangan pernah kecewakan beliau nak ya. Demikian, salam sukses mulia sekali lagi. Bagi kalian semua, tetap semangat. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.